Yo, balik lagi bareng gue. Kali ini kita bakal ngobrolin salah satu gosip yang saat ini simpang siur di dunia pertahanan Indonesia. Yap, rencana pembelian jet tempur terbaru, si Garang F-15EX Eagle II, atau versi kita bakal disebut F-15IDN. Nah, kabar ini sempat bikin heboh karena MOU udah ditandatangani antara Indonesia sama Boeing. Tapi pertanyaannya sekarang, jadi beli beneran atau cuma wacana doang? Yuk kita bedah bareng update terbaru dari anggaran negara, strategi, sampai spek dan keunggulan sama kekurangannya. Wajib dibeli kagak nih barang? Gasken, kita bahas tipis-tipis. Pertama kita kenalan dulu dengan jet tempur keren ini. F-15EX Eagle II adalah generasi terbaru jet tempur generasi 4.5 dari keluarga F-15, pesawat tempur legendaris buatan Boeing, dulunya McDonnell Douglas. Pertama kali F-15 terbang tahun 1972, versi terbaru dari keluarga F-15 Eagle, tapi sampai sekarang basisnya diambil dari F-15 QA atau Qatar Advance dan F-15 SE atau Saudi Advance yang udah dipakai di Timur Tengah karena terbukti tangguh. Versi EX ini bisa dibilang revamp total dengan avionik modern, radar AESA, sistem misi digital, dan kapasitas angkut senjata yang lebih banyak dibanding versi F-15 lama. F-15EX juga disebut multi-role fighter, artinya bisa untuk misi air superiority atau penguasa udara, dan strike atau serangan darat atau jarak jauh. Jet ini dirancang buat tetap relevan di era modern, meski bukan stealth kayak F-35, tapi keunggulannya ada di muatan senjata besar, jangkauan jauh, dan upgrade sistem gampang lewat software block update. Versi F-15IDN adalah kode untuk pesawat tempur Boeing F-15EX Eagle II yang akan diproduksi untuk Indonesia, yang dirancang Boeing untuk Indonesia sebagai varian khusus Indonesia kalau jadi dibeli. Spesifikasinya sama, cuma branding dan mungkin ada modifikasi sesuai kebutuhan TNI AU. Spesifikasi dan persenjataan. Nah, sekarang bagian paling seru, spek si burung besi ini. Mesin F-15EX ditenagai buah mesin GE110 GE129. Masing-masing dorongannya sekitar 29.000 pon. Jadi total hampir 60.000 pon. Gasbol banget bro, bisa bikin jet ini supersonik tanpa ribet. Kecepatan maksimum sekitar Mach 2.5 atau lebih dari 2.600 km per jam. Jangkauan tempur sekitar 1.100 km tanpa tangki tambahan. Radarnya udah pakai radar AESA APG-82 yang canggih banget buat deteksi dan tracking target jarak jauh. Payload ini salah satu keunggulan terbesar. F-15EX bisa bawa lebih dari 13 ton persenjataan. Bandingin sama F-16 yang kita punya sekarang jauh lebih gede. Senjatanya bisa bawa kombinasi rudal udara kayak AIM-120 AMRAAM, IM-9X, Sidewinder, plus rudal udara permukaan kayak JDAM dan SLAM-ER. Avionik dan software desainnya future proof, jadi gampang diupdate lewat software block update. Kru bisa single seat atau 2 kursi, EX dirancang fleksibel. Intinya F-15EX ini bukan jet sembarangan, dia fleksibel, bisa buat air superiority, bisa juga buat strike target darat jarak jauh. Keunggulan dan kekurangan. Oke, biar fair kita bahas plus minusnya. Keunggulan. Payload gede banget, cocok buat Indonesia yang wilayahnya luas. Radar dan avionik kelas Wahid bikin dia susah ditandingi di udara. Bisa dipakai multimisi, dari dogfight sampai bombardir target jarak jauh. Ada peluang transfer teknologi dan keterlibatan industri lokal kalau deal jadi. Kekurangannya, mahal bro, baik harga beli maupun biaya operasionalnya tinggi. Butuh infrastruktur baru, dari hanggar sampai pelatihan pilot dan teknisi. Terus ketergantungan ke AS, jadi kalau ada drama politik lagi bakalan bikin kesel bro, bisa repot. Dibanding jet stealth kayak F-35, F-15EX ini masih punya jejak radar lebih besar. Jadi ada trade-off yang harus dipikirin matang-matang. Update rencana pembelian. Nah, sekarang kita update dulu ya bro, soal rencana pembelian jet ini. Jadi di bulan Agustus 2023, Kementerian Pertahanan Indonesia sama Boeing udah tekan Memorandum of Understanding alias MOU buat pengadaan sampai 24 unit F-15EX. Ini angka gede, artinya udah ada komitmen awal. Tapi catatan penting nih, MOU itu beda sama kontrak final. Kemenhan sendiri bilang sampai sekarang belum ada kontrak yang mengikat. Jadi statusnya masih PDKT, belum sah jadi pasangan. Boeing juga pintar nawarin paket manis. Mereka janji lokal konten bisa sampai 85%, termasuk transfer teknologi dan pelibatan industri lokal.
Kalau beneran kejadian, ini bisa jadi dorongan gede buat industri dirgantara kita. Nah, masalahnya duit bro. Dalam Rep APBN 2026, pemerintah emang naikin anggaran pertahanan jadi sekitar 185 triliun. Tapi, dokumen resmi belum ada yang nyebut detail khusus F-15IX. Jadi, bisa dibilang ada ruang anggaran tapi belum spesifik dialokasikan apa enggak buat jet ini. Analisis dan probabilitas. Jadi beli atau enggak nih? Kalau gue lihat dari data, peluangnya lebih besar kita akan jadi beli jet ini. Kenapa? Pertama, MOU udah ada. Kedua, anggaran pertahanan ditahan juga udah dinaikin. Ketiga, AS lewat FMS juga udah kasih lampu hijau untuk kemungkinan penjualan. Tapi jangan salah, kita harus mikir juga faktor pengganjal. Misalnya, biaya operasional F-15IX itu tinggi banget. Belum lagi ketergantungan ke dukungan logistik dan suku cadang dari luar negeri. Terus ada juga wacana alternatif kayak Indonesia melirik jet tempur Cina J-10 yang lebih murah dan cepet ready. Jadi gue kasih probabilitas 55-70% Indonesia bakal resmi beli F-15IX dalam 1-3 tahun ke depan. Artinya lebih mungkin iya, tapi belum bisa dibilang fix. Ya bro, namanya juga asumsi, hehe. Kesimpulannya bro, rencana pembelian F-15IX buat Indonesia itu statusnya masih di level rencana serius, tapi belum resmi. MOU udah ada, anggaran ada ruangnya, Boeing juga udah kasih janji manis offset. Tapi kontrak final belum, masih menunggu persetujuan Kemenkeu dan DPR. Jadi bisa lanjut, bisa juga molor, atau bahkan batal kalau ada kendala anggaran dan politik. Kalau jadi, F-15IX bakal jadi salah satu jet paling sangar di Asia Tenggara, nambahin daya gentar TNI AU. Kalau nggak jadi, kemungkinan kita bakal ngelirik opsi lain yang lebih murah dan cepet ready. Jadi sementara ini jawabannya belum pasti jadi beli, tapi peluangnya gede. Jangan terlalu banyak ngarep dulu bro. Oke deh, segitu dulu update kali ini. Kalau ada kabar baru atau kontrak resmi ditandatangani, gue bakal bawain update berikutnya buat lo semua. Jangan lupa stay tune biar nggak ketinggalan gosip dunia militer yang makin panas. Gue pamit dulu, salam hangat dan keep flying high. Hobi Laki Channel. Tidak punya hobi, bukan laki.